beasiswa luar negeri. Aku tadi baru buka WhatsApp, dapat infonya. Iya nih kak, alhamdulillah. Tapi Jangan bilang kamu nggak senang. Ini kan impian kamu dari semester 1. aku senang sih, tapi kabar ini barengan sama kabar makku jatuh sakit. Ya Allah, aku nggak nyangka. Tapi kamu harus tetap kuat ya. Mungkin ini adalah ujian pendewasaan kamu. Tapi mama kamu juga nggak kalah penting sih. Aku takut kak, aku takut salah langkah. Aku nyesel kalau aku pergi. Sedangkan kalau aku nggak pergi, itu impian aku. Oke, mahasiswa sekalian, kita mengira bahwa logika adalah keputusan ataupun kompas dalam penunjuk kita dalam berkeseharian. Tapi dalam berbagai situasi, hati yang jernih perlu kita utamakan. Karena di dalam hati yang jernih kita dapat melihat penerangan bahkan di dalam kegelapan. Pak, kalau hati justru bikin kita bingung, apa artinya itu belum jernih? Baiklah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk hati yang tidak jernih, itu bisa disebabkan oleh niatan kita yang masih melenceng ataupun masih punya niatan yang buruk. Oleh karena itu, kita utamakan terlebih dahulu niatkan kita luruskan niat, perbaiki niat. Oke, kemudian kita bisa bermuhasabah diri dan juga bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berzikir ataupun sholat. Insya Allah dengan kita melaksanakan hal-hal tersebut, kita bisa luluh lantahkan hal-hal yang masih membingungkan pada kita, dan kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari apa yang kita kelirukan. Sisil tak lagi mendengar suara dunia, hanya suara hatinya yang telah kembali jernih. Disitulah ia tahu pulang bukan soal tempat, tapi soal ketentraman jiwa. Si Sisil itu dramatis banget ya. Udah dapat beasiswa yang top, tapi masih aja galau, kayak sinetron Regina aja. Tapi kamu nggak tahu ya, orang yang berkelahi dengan batinnya itu justru lebih berani daripada orang yang cuma bujur arus aja. Tapi dunia itu nggak selalu buat orang galau. Tapi kita kan nggak tahu ya, apa mungkin di sisi lain itu ada alasan si Sisil ini untuk galau. Tapi lebih nggak sih kalau hal kayak gitu aja digalauin? Kayak kamu udah dapet loh beasiswa ini yang udah diimpi-impikan, cuman kayak kenapa harus galau? Ya mungkin kita nggak tahu ya, ada alasan lain di balik itu. Ya tapi ya harus sabar aja sih dia. Tapi aku juga setuju sih, soalnya aku dengar-dengar itu ibunya sakit. Ya juga, karena di sisi satu dia senang mendapat beasiswa, di sisi lain dia jadi sedih karena ibunya sakit. Nah, jadi uang beasiswa untuk berobat ibunya nih. Nah, jadi dia tuh harus mikir lagi uang tambahan masuk untuk dia sekolah dan kuliah lagi. Ya juga sih. Kalau gitu seharusnya kita berdoa aja yang terbaik buat dia sama ibunya. Iya ya, kita harus berdoa karena itu yang cuma kita bantu. Kalau kita mau bantu finansial juga kita kan pas-pasan. Iya juga ya. Iya juga kan. Ya udah, kita doain aja. Tuh, kita jangan menggibahkan ya, biarin aja. Mungkin dia ada yang lain gitu, alasan lain kenapa dia galau. Ya sih. Ya deh. Ya udah deh, kita sabar aja karena sabar itu surganya Allah. Masya Allah.
Sisil, seorang mahasiswi cerdas dan berprestasi, mendapatkan beasiswa impiannya ke luar negeri setelah bertahun-tahun berjuang. Namun di saat bersamaan, ibunya jatuh sakit parah di kampung halaman. Ia terjebak dalam dilema antara mengejar impian akademik atau merawat ibunda tercinta. Di tengah kebimbangannya, Sisil menemukan kedamaian dalam keheningan musola kampus dan bimbingan rohani dari Pak Aco, dosen filsafat Islam yang bijak. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Sil, ada apa Sil? Begini Pak, saya bingung nih Pak, saya keterima beasiswa ke Jerman. Tapi setiap malam saya nggak bisa tidur, seperti ada yang mengganjal. Tuh, bisa jadi karena arah tempuhmu itu belum tentu menjadi arah pulangmu. Karena pulang itu bukan soal yang tepat, tapi tentang bagaimana tentang ketenangan dirimu mengatur akan dirimu sendiri. Tapi semua orang bilang ini kesempatan emas buat saya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Kita bisa ibaratkan seperti ini ya. Terkadang emas yang ada di dunia itu hanyalah sebuah ilusi. Kalau tidak ada yang menyuburkan jiwa, banyak orang yang sukses, tapi kehilangan dirinya. Senyummu ketinggalan, Sil. Masih di kamar? Tinggalan? Hilang mungkin Is. Aku bingung. Aku udah keterima beasiswa ke luar negeri. Tapi makku di kampung lagi sakit. Aku nggak tega ninggalin dia. Kadang pilihan yang lebih sulit itu bukan antara baik dan buruk, tapi yang mana lebih baik dan yang baik untuk jiwamu. Aku takut Is, aku takut nyesel. Kalau aku tetap tinggal di sini, berarti itu sama dengan aku meninggalkan mimpiku. Tapi kalau aku berangkat, aku takut nanti makku sangat-sangat membutuhkanku. Ya udah yuk kita pergi. Yuk. Sadaqallah. Ini anakku nelpon. Kenapa ya? Apa aku telepon balik? Bentar nih, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Mak, aku harus milih, tapi aku takut salah langkah. Jika kamu dekat dengan Allah, Nak, tidak ada pilihan kamu yang benar-benar salah. Jangan kamu kejar dunia sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin memilih, pilihlah yang membuat hatimu damai. Aku kangen sama Mak dan aku takut kehilangan Mak. Kalau Mak pergi, kamu harus tetap hidup dalam iman ya, jangan cuma impian. Dengan bantuan sahabatnya Hester, Iis, serta proses muhasabah melalui zikir dan renungan, Sisil akhirnya menyadari bahwa makna sukses sejati tak hanya terletak pada pencapaian duniawi, tapi juga kedekatan hati dengan ilahi. Drama ini menggambarkan pergulatan batin seorang anak muda dalam menentukan arah hidup di tengah arus keras dunia modern dengan cahaya tasawuf sebagai penuntun. Jadi gimana sih? Udah kamu pilih? Sudah Pak, dan saya memilih menolak beasiswa itu. Jadi kamu tidak takut akan mimpi kamu yang akan hilang nanti? Saya yakin Allah akan memberikan kesempatan lain kepada saya. Dari Bapak ucapkan selamat untuk Sisil karena udah lulus ya. Dan juga Sisil ini dapat begitu banyak pelajaran yang tidak semua orang bisa dapat akan pelajaran itu. Selamat ya. Dalam hidup ini, kadang kita mendambakan jawaban yang pasti, petunjuk yang terang, arah yang jelas. Tapi kenyataannya, hidup seringkali membawa kita ke persimpangan,
di mana pilihan tidak lagi tentang benar atau salah, tapi antara cinta dan cita, antara dunia dan makna. Sisil telah menempuh jalan yang tak mudah. Ia menyaksikan betapa impian bisa menggoda dan cinta bisa menahan. Ia tak sedang memilih antara dua hal biasa, tapi memilih antara memenuhi harapan dunia atau memenuhi panggilan jiwa. Melalui malam-malam zikir, perenungan yang sunyi, dan bimbingan orang-orang soleh di sekitarnya, Sisil menemukan jawaban bahwa kesuksesan sejati bukanlah sekedar pergi jauh untuk menaklukkan dunia, tapi untuk berani tinggal ketika hati tahu di mana ia harus menetap. Ia sadar bahwa kemuliaan seorang anak tak hanya terletak pada gelar atau penghargaan, tapi dalam sujud panjang demi ibunya yang sakit, dalam tangis lirih yang ia sembunyikan di balik senyum. Dan dari sanalah keikhlasan lahir dari cinta yang tak mengharapkan balasan, dari pengorbanan yang hanya mengharapkan ridho Tuhan. Tasawuf mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal bergerak maju, tapi juga soal pulang. Pulang ke hati yang tenang, pulang ke Tuhan yang selalu menunggu kita kembali. Dan Sisil telah sampai di sana. Ia memilih bukan karena lemah, tapi karena kuat. Kuat untuk tidak tergoda gemerlap dunia. Kuat untuk mencintai dalam diam. Kuat untuk berjalan dalam cahaya yang mungkin tak terlihat oleh dunia, tapi disaksikan oleh langit. Semoga kita semua, di waktu-waktu sulit kita sendiri, mampu mengambil hikmah dari pilihan Sisil, bahwa ketika Allah menjadi tujuan, setiap pengorbanan adalah kemenangan.